Mazmur 56 ayat 12. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut, apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Mazmur 56 ayat 12. Terima kasih, God bless you, bye. Mazmur pasal 56 ayat 12. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut, apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? In God I trust, I will not be afraid. What can man do to me? God bless you, bye. Shalom, ini ayat hafalan minggu ini ya. Mazmur 56 ayat 12. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye. Bye-bye. Mazmur 56 ayat 12. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut, apakah yang dapat manusia lakukan terhadap aku? Bye. Happy Sunday. Mazmur 56 ayat 12. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut, apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Happy Sunday, God bless you. Bye bye. Oke. Mazmur 56 ayat 12. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut, apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Thank you, bye. Mazmur 56 ayat 12. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut, apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Mazmur 56 ayat 12. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut, apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Mazmur 56 ayat 12. Terima kasih, God bless you, bye. Mazmur 56 ayat 12. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut, apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Thank you, God bless you, bye. Mazmur 56 ayat 12. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut, apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Terima kasih, God bless you, bye-bye. Waktunya ibadah nih.
Eits, tunggu dulu. Ada aturannya loh. Wah, bener tuh. Ada aturannya. Apa ya yang pertama? Yang pertama, adik-adik harus persiapan dulu. Ayo, adik-adik mandi dulu. Dan jangan lupa, pakai bajunya yang rapi ya. Nah, yang kedua, adik-adik siapin handphone atau HP, laptop atau TV. Bisa pinjam mama papa ya kalau adik-adik nggak punya handphone. Nah, ini semua nanti dipakai untuk adik-adik dapat beribadah. Nah, yang terakhir, adik-adik saat ibadah jangan bermain-bermain ya. Terus jangan lari-lari ke sana kemari, makan, atau ngobrol. Oke? Iya ya adik-adik, kita harus menghormati Tuhan dengan mengikuti ibadah dengan sopan. Oke. Yuk kita mulai ibadah. Halo adik-adik semua. Dengan Ciwani senang sekali berjumpa kembali dengan adik-adik di Ibadah Sekolah Minggu Gereja Kristus Manado. Ayo kita semua sama-sama berdiri, kita akan muji nama Tuhan untuk beribadah pada hari ini. Ayo semua sambil bertepuk tangan. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup baru sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan Tuhan panjang hidup. Ulangi lagi dari awal. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup baru sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan Tuhan panjang hidup. Nah adik-adik, sebelum ini kita berdoa dulu ya. Ayo semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tidak ada yang bermain ya, karena berdoa itu berarti kita akan berbicara dengan Tuhan. Ayo semua. Ayo, masih ada yang belum siap untuk berdoa? Oke, siap berdoa ya. Adik-adik juga berdoa di rumah. Tuhan Yesus, terima kasih kami semua boleh kembali bersama-sama bertemu dengan teman-teman walaupun lewat online, tetapi kami ada sukacita dan damai sejahtera dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan telah tolong kami semua. Tuhan telah pakai sekolah minggu dan kami semua juga orang tua, dan kami boleh beribadah pada hari ini. Bapa kami sorga, tolong kami sehingga kami beribadah dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ayo adik-adik semua, bangkit berdiri. Kita menyanyi dan memuji nama Tuhan. Ayo semua pakai gerakan. Ayo ikut Enci bergerakan dari bawah ya. Ku daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Terbang. Ku terbang luar angkasa. Ku selam dasar samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Suka senyum, di suka kau ada, di duka pun kau ada.
daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa. Ku selam dasar samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Kanan, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Kasih Yesus. Kasih Yesus indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Sekali lagi, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Ayo puji Tuhan. Ayo adik-adik tetap berdiri dengan semangat. Kita menyanyi dan menari bersama, yuk. Ayo pakai gerakan. Shalalalala, shalalalala, oh, ya ya ya. Dekai baku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku au memuji nama-Mu, bunyikan nama-Mu. Dengan gendang, ku puji dengan kecapi. Oh, ku memuji, haleluya Yesus kekasihku. Lagi ya, dari awal. Shalalalala, shalalalala, oh, ya ya ya. Sekali lagi. Shalalalala, shalalalala, oh, ya ya ya. Kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku mau memuji nama-Mu, pujikan nama-Mu. Dengan gendang, ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Dengan gendang, ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Sayang disayang, sayang disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, haleluya. Glory,
Adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh guru sekolah minggu. Ayo kita dengarkan bersama-sama. Selamat pagi adik-adik yang dikasih Tuhan, yang ada di rumah masing-masing, yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan. Karena hari ini, pagi yang bahagia ini, orang akan mengadakan ibadah anak sekolah minggu. Apa tadi sudah siap semua? Dulu bagus. Mari sebelum kita masuk acara selanjutnya, mari kita belajar menyanyi. Sebenarnya lagu ini sudah cukup lama, tapi baiklah kita ulang-ulangi. Judulnya Yesus Cinta Semua Orang. Seperti begini, Yesus cinta semua orang, dan seterusnya. DP ayat kedua, Yesus cinta semua anak. Perhatikan, Yesus cinta semua anak, tinggi, pendek, gemuk, kurus. Tadi yang ayat pertama, kuning, hitam, putih, merah. Untuk anak-anak, tinggi, pendek, gemuk, kurus. Oke? Mengerti? Hari kita menyanyi bersama-sama memuji Tuhan. Yesus cinta semua semua bangsa di dunia. Kuning, hitam, putih, merah, semua dicinta Yesus. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Anak-anak, Yesus cinta semua anak di dunia. Tinggi, pendek, gemuk, kurus, semua dicinta Yesus. Yesus cinta semua anak di dunia. Mari sebelum melangkah lebih lanjut tadi, orang berdoa minta pertolongan Tuhan untuk acara kita pada hari ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang di surga, Tuhan Yesus mencintai kami anak-anak juga, selain orang dewasa dan orang tua. Kami bersyukur karena ada Tuhan yang mau mengasihi kami anak-anak kecil, yang mau mencari Tuhan, yang mau mengenal Tuhan, yang mau memuji nama Tuhan, mau bersekutu dengan Tuhan. Tuhan hadirlah di tengah-tengah kami pada pagi hari ini, di rumah, lewat Zoom atau lewat alat-alat elektronik apa saja, biar dipakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Sebentar selain kami membaca firman Tuhan, kami akan mendengar firman Tuhan. Tuhan juga menolong kami supaya apa yang disampaikan kami mengerti dan kami boleh praktekkan itu firman Tuhan dalam kehidupan kami. Berkati kami semua, Engkau yang akan bercerita, dan bagi anak-anak, adik-adik yang mendengar di lewat HP masing-masing, sehingga kami betul-betul dikuatkan oleh Tuhan untuk menghadapi masa-masa yang sulit ini. Ampuni salah dosa kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, adik-adik, kita lanjutkan. Sebelum kita dengar cerita, Tora akan baca firman Tuhan. Ada Alkitab tetap di tangan? Atau di dekat di meja ada Alkitab? Kalau sudah, Tora ambil dan Tora akan membacakannya. Sudah? Atau yang tidak ada, dengar saja engkau baca. Dengar baik-baik. Markus 10 ayat 13 sampai 16. Ulangi, Markus 10 ayat 13 sampai 16. Engkau kasih tahu juga, ini cerita engkau mencerita selain di kitab Markus, ada di Matius juga, yaitu di Matius 19 ayat 13 sampai 15, dan ada juga di Lukas 18 ayat 15 sampai 17. Namun pagi ini engkau mau cerita, mau ambil dari kitab Markus 10 13 sampai 16. Bunyinya demikian.
Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat itu, ia marah dan berkata pada mereka, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya di atas mereka dan ia memberkati mereka. Sampai di sana untuk pembacaan. Mungkin tema ini Yesus memberkati anak-anak ada di Sodengar banyak kali, tapi untuk mengulangi lagi pada pagi yang bahagia ini, adik-adik tahu dalam waktu-waktu minggu-minggu ini orang semua bangsa Indonesia, rakyat Indonesia bersuka cita. Ada beberapa hal teristimewa, terus suka cita karena dalam sejarah olahraga, apalagi Olimpiade di Tokyo ini, dalam sejarah baru ini kali Indonesia dalam ganda putri menang, dapat medali emas. Senang sekali. Dan lebih senang, salah satu ini dua pemain putri ini orang asal Sulawesi, tapi salah satu asal Sulawesi Utara. Kalau nggak salah untuk dengar itu di Temohon, itu apa salah satu pemain. Orang ini gue lihat di HP pulang ke Indonesia. Bagaimana adik bayangkan satu waktu kedua pemain ini sebelum pulang ke kampung, orang datang di Manado di gedung KONI atau gedung olahraga, kong kasih tahu orang mau buku dapat di sana. Siapa saja, tua muda besar kecil boleh datang, orang bersukaria bersama. Bagaimana Didi? Tentu adik akan upayakan hari itu. Orang masih tak bertemu. Iya cuma selfie. Aduh, kalau untuk pesaman dulu minta tanda tangan. Belum ada HP, mau foto bagaimana ini? Aduh, senang sekali. Tentu adik senang tuh. Kalau adik datang, aduh, adik diberi kesempatan berdiri di samping kedua pemain itu, untuk foto. Adik-adik saudara, papa mama ada di situ lagi. Aduh, satu kebanggaan, dan foto itu akan disimpan sebagai kenangan yang indah, sebagai suatu sejarah yang tak akan terlupakan. Begitu juga Dedi, ini suka-suka cita yang begini terjadi juga sampai Bapak Presiden Joko Widodo, dia ke mana-mana dia begitu turun dan bersama-sama dengan rakyat, berdiri rakyat, orang minta Pak selfie, dia mari sini, aduh dia senyum, dia gembira. Kuliah datang Pak di Petampa, rumah, ada dia mau bikin bagaimana? Tentu jangan lain sama dengan orang lain. Pak, foto Pak, minta tanda tangan Pak, minta kenangan Pak. Kurang mau tunggu, nampak sepeda di sana. Iya toh? Bukan main. Orang-orang senang, semua senang. Begitu juga dengan trompet cerita ini. Sejak Yesus mulai bekerja, banyak mujizat yang dia buat sampai orang tahu, Yesus itu hebat. Dia pernah menunjukkan kehebatannya, tapi bukan untuk kebanggaan dirinya, untuk kemuliaan Tuhan. Jadi dia segala macam penyakit dia boleh disembuhkan. Orang kerasukan keluar tuh setan dari dalamnya. Dan lebih jauh lagi dari angin, ombak yang besar yang menurut tiup kencang, dia hanya perintah, diam, tenang, semua tunduk. Sampai orang heran, aduh hebat ini Yesus ini Kang, siapa dia ini? Makanya dia kalau pergi mana-mana orang ikut terus, soalnya so lupa tuh makan, so lupa tuh lelah, dengar dia berbicara. Karena dia berbicara bukan cuma masuk akal, dia orang pikir-pikir betul dia berbicara. Bagus salah yang trompet guru-guru ini, aduh payah ada orang ini.
satu hari Tuhan Yesus datang satu kampung. Dan biasa jadi selain Tuhan Yesus mungkin sudah sebanyak orang, jadi dia duduk satu tempat yang agak tinggi. Dan seperti biasa itu murid-murid tentu duduk di sisi mengawal pada sang guru. Dorang juga apa? Selain mengawal, menjaga keamanan mungkin, tapi dorang juga mau mendengar itu firman Tuhan. Apa yang guru sampaikan? Pada satu waktu ini datang satu kampung, ini orang-orang dengar, Yesus mau datang ke kampung. Kenapa sudah kamari, sudah di ujung, sudah mau tuh masyarakat di kampung ini keluar semua. Bikin apa? Ingin dengar firman Tuhan. Salah satu ingin dengar firman Tuhan. Entah yang lain kurang tahu, tapi salah satu rindu sekali mendengar ini suara orang kalau dia bicara. Ini masuk akal, penuh dan terempe hati kalau dengar. Aduh, begitu sukacita sekali. Kesalahan itu lain pendengar jadi gano nafsu. Ini dapat damai sejahtera. Kenapa dia boleh begitu? Maka itu ibu-ibu, bapak-bapak, orang-orang muda semua berbondong datang. Dan kali ini di kampungnya disebut ini itu ibu-ibu bukan cuma panggil dompe bapak, dompe anak-anak lain, domba dompe anak kecil. Siapa? Dorang ada satu harapan. Bukan cuma orang besar mau dengar firman Tuhan, sampai anak-anak kecil juga mesti dengar firman Tuhan. Mesti bawa mereka pada dekat Yesus. Supaya orang taruh dompe kelakuan. Supaya orang juga jadi anak yang baik, berguna bagi Tuhan, berguna bagi keluarga, berguna bagi bangsa. Dong bawa dompe anak-anak. Kalau kita bilang ada tuh dari kecil-kecil, Tafiran bilang ada dari bayi dan bawa. Seperti lihat di gambar-gambar tuh 10 anak gitu. Dorang sedang senang, tenteng dompe anak-anak, mau bapak tuh Yesus ada duduk di sana. Tapi banyak sangka, ini banyak segampang itu ada di. Itu murid-murid yang jadi pengawal sesi. Lihat kemarin, aduh mau bikin kacau lah ini anak, mau batarial mau apa segala. Usir pada orang, suruh orang keluar dari situ. Kalau terjadi begitu toh, orang di rumah kalau papa mama ada tamu, kalau kecil-kecil datang, aduh dapat usir toh, bisa nih, orang tua ada baca cerita nih, ganggu sini di sana. Kemungkinan terjadi begitu. Tuh ibu-ibu yang kecewa, aduh ini tempat anak, nyana mau baku dapat tuh Yesus, aduh kasihan kalau biar dia baku dapat, aduh senang sekali tuh orang, kau tuh Yesus polo tempat anak. Atau biar dia polo, dia sapu-sapu di kepala, di dada, di bahu, bagaimana? Aduh senang, kok dia doakan, aduh kok dia berkati, aduh begini itu satu kebanggaan tersendiri sama dengan itu orang baku dapat itu dua pemain bulu tangkis yang hebat. Aduh senang sekali kok dia berdiri di sini, kuma foto ini dia tuh Yesus polo jauh sampai anak, aduh dia berkati, dia doain, tuh senang sekali. Tapi dorang harapan yang tadinya seperti semua kecewa, ketemu, Tuhan Yesus dapat lihat dia murid kelakuan. Dan kita bilang, dapat tegur orang. Jangan, biar Tuhan Anda datang kemari pak kita. Ini kalau dalam bahasa Manado, biar Tuhan Anda datang kemari ke sini. Jangan ngalang-ngalang pada orang, biar orang datang. Karena sifat seperti orang inilah yang punya kerajaan surga. Murid-murid kan sudah pada ingat tulis so basuara goros, nanti dong takut jatuh. Sudah mana kata Tuhan Yesus dan benar. Anak-anak datang senyap malu-malu. Anak-anak kecil ini umumnya kan yang kenal siapa nih Yesus. Yang kenal lebih kakak besar, lebih papa mama. Tapi orang tua bilang, datang Pak Yesus, pergi Pak Yesus, dekat Pak Yesus. Orang kecil, anak-anak kecil kan punya sifat, adik-adik kan punya sifat penurut, ketaatan ada di situ, kepatutan, dan dengar-dengar semua ada di situ. Anak-anak pergi, tuh Yesus nyaksikan, duduk situ nggak nih, nyala. Potong dia banyak gambar, dan Alkitab juga menyatakan tuh Yesus peluk satu-satu tuh anak. Taruh di pangkuannya, sapu-sapu mungkin tuh kepala, baca itu dan dia, dan tuh Yesus memberkati, mendoakan nih anak-anak. Semua anak-anak yang datang terlayani dengan baik. Orang tua senang sekali. Aduh kapan lagi ini kita peristiwa ini mau terjadi ulang. Kita suka cita biar jangan dapat apa-apa, tapi anak-anak kalau diberkati didoain oleh Tuhan, pasti hebat. Ini ada di ini murid-murid orang besar nyala tahu
bahwa Yesus bukan saja mencintai orang Yahudi, orang Israel, dia juga mencintai orang-orang lain. Kenapa orang lain? Bangsa-bangsa lain. Kenapa? Karena bangsa-bangsa lain itu, orang-orang itu adalah juga ciptaan Tuhan. Dia dimanusiakan dari ciptaan. Dia nggak rela ciptaannya itu dikuasai, diperintah oleh orang lain. Siapa orang lain itu? Itu si iblis. Dia mau ciptaannya itu besar, kecil, tua, muda itu mesti dengar pada dia, ikuti pada dia, sembah pada dia, puji dia. Nah makanya Tuhan Yesus menganggap anak ini istimewa dan penting sampai dia panggil, mari biar datang ke kita, jangan dia halangi mereka. Jangan lupa marah bukan Tuhan anak. Kita ada khotbah ngoni ribut di sini nyana. Mungkin khotbahnya diberhenti kan karena dia istirahat pause sebentar, ya layani dunia anak-anak. Nah, itulah dari maksud orang mesti sifat seperti anak-anak ini, dia mewarisi kerajaan surga. Anak-anak juga mewarisi kerajaan surga. Kenapa? Jadi karena biasa gereja memperlakukan baptisidi dewasa dan sebesar. Nah, bagaimana anak-anak? Anak-anak juga kenapa dibilang sebagai anggota keluarga kerajaan Allah? Karena nanti dilayani oleh papa mamanya dan orang tua baptisnya. Papa Ani itu mama Ani. Makanya ini papa sungguh, mama sungguh, dan papa Ani mama Ani mesti juga tahu gereja, mesti sayang Tuhan supaya dapat baca cerita bantuan anak seraninya. Kalau orang tua sungguh orang tua serani juga nih tahu, ya anak-anak yang dapat didik. Dorang yang jadi masuk dalam kerajaan surga kan ada orang ajar ke siang bagaimana dorang mau masuk ke kerajaan surga. Taruh pun nyala ada itu untuk kasih tahu adik-adik. Nah bagaimana tuh orang mau adik-adik masih kecil mungkin ada yang dengar ini mungkin ada dari masih baby sampai TK kelas 1 seterusnya sampai kelas 6. Banyak belum mengerti. Memang mesti banyak makanya orang tua mesti antarnya anak-anak, adik-adik mesti paksa mengenai orang tua. Hari Minggu, mau apa kita sekolah Minggu? Mesti begitu supaya di sana orang berkumpul dengan teman-teman, menyanyi bersama puji Tuhan, berdoa bersama, berdoa pada Tuhan dan dengar firman Tuhan yang merupakan makanan yang menguatkan orang. Di situ orang dalam perjalanan hidup orang dikuatkan. Kurnyana banyak orang katakanlah terberhenti dalam mengikut Tuhan. Bahasa pasar bilang dia anyor, tak hilang dia dari persekutuan. Kenapa? Karena ya kurang dia mengerti itu kasih Tuhan. Tuhan bukan saja sekali lagi bukan pada orang besar, orang tua, orang dewasa, pemuda, remaja, anak sekolah minggu, anak-anak bayi. Tuhan sayang karena Torah ini ciptaan Tuhan. Dia anak-anak sebenarnya apa orang. Bagaimana orang memiliki atau bertemanin Tuhan Yesus? Itu aku bilang tadi. Orang cari Tuhan Yesus. Ada dikecili, belum mengerti lewat orang tua atau lewat papa ani mama ani. Tapi sudah mengerti, sudah boleh berjalan sendiri, datanglah ke sekolah minggu. Sekolah minggu kan hari kan kebaktiannya hari Minggu. Kalau hari lain tentu pondok gembira, Rabu gembira kalau begitu. Tapi hari Minggu memang pasti ada. Di kolom-kolom kan ada, di lain kan ada. Ada dia minta antar dan di situ orang berbakti. Orang dengar firman Tuhan. Orang niat yang serius datang cari mau bertemu dengan Tuhan, mau menyanyi dengan Tuhan, mau bersekutu dengan Tuhan, belajar firman Tuhan. Itu niat itu sudah termasuk itu hal-hal kebenaran. Tuhan sudah hitung, soal anak kita anak. Ngana boleh masuk dalam kerajaan surga. Masuk ke dalam surga bukan karena orang kaya, bukan karena orang hebat, terlebih kedudukan, banyak doi. Yang ada itu hati yang mencari Tuhan. Itu DP dasar yang Tuhan anggap anak Tuhan. Kan orang semua manusia ada DP hati toh. Itu biar kecil, tapi kalau disentuh dengan firman Tuhan, dia akan terbuka hatinya. Itu keinginan datang pada Tuhan. Baru kalau sudah datang, selanjutnya orang seperti contoh ini hari persekutuan ini hari, orang memuji Tuhan. Mesti puji-puji pada Tuhan. Coba pujian pada dia. Karena
Ya, lewat nyanyian ada Tuhan menyatakan Tuhan itu baik, Tuhan itu sayang, Tuhan itu hebat. Puji pada dia. Dan bukan saja itu, orang selanjutnya orang mendengar firman Tuhan yang akan menjadi kekuatan, makanan rohani buat orang. Supaya orang berjalan di dalam perjalanan hidup orang, memang banyak gangguan, orang bersandar pada Tuhan. Nah, adik-adik kan Tuhan Yesus puji, dan juga karakter anak-anak itu penurut dan ketergantungan. Apa ketergantungan itu? Coba adik belum 1 tahun, baru 5-6 bulan, dia sudah tahu berjalan, sudah makan sendiri, ini tahu, sudah mandi sendiri, ini tahu. Mesti ada orang tua atur, kasih makan, kasih mandi. Nanti sedikit besar, apa dia sudah berjalan? Belum tahu lagi. Mau belajar berjalan mungkin 9 bulan. Orang tua pegangkan 2 tangan. Tati. Setelah sebanyak coba lapas sedikit. 2 selang sama rubuh, ulang pegang. Itu ketergantungan. Yang begitu tergantungan dan taat atas asuhan orang tua, itu yang Tuhan suka pada orang. Jangan jaga melawang, dan itu nyata bagus. Orang tua bilang itu bagus. Ada memang diajar jelek-jelek, tapi Tuhan akan tolong orang nyana mau ikut itu dia. Tapi ada diajar yang bagus, orang ikut. Bahal masuk gereja, itu hal yang bagus. Aduh Pak, sudah Joko, nanti minggu depan sholat lagi. Kenapa? 1 minggu 1 kali turun cari Tuhan, nih mau sediakan waktu yang baik. Selanjutnya, siapa juga itu yang itu hal-hal berapa hal itu, 4 hal itu gue bilang tadi, datang keinginan untuk cari Tuhan, orang sampai di sana persekutuan belajar berdoa, memuji Tuhan dengan firman Tuhan. Dan satu hal lagi yang Tuhan paling senang, apa langkah itu so bagus, orang dapat juga menceritakan kembali ini apa yang terus dengan pasah-pasah ajak sampai orang tua, pembantu, tetangga, teman sekolah dan lain-lain. Itu hal yang mulia dari banyak orang besar harusnya bikin begitu. Bawaan atau karakter orang besar untuk waktu dia kecil dengan dengaran, taat, ketergantungan. Kalau besar, apa kuang ngana? Siapa ngana? Siapa perintah pak kita? Siapa mater pak kita? Dia bikin tahu-tahu sendiri, dia urus diri sendiri. Itu Tuhan yang suka. Makanya Tuhan pakai contoh pada anak. Lihat orang ini. Orang tua suruh, do datang. Do nggak mengerti siapa tuh Yesus, jawab Pak Yesus. Kecuali, mari sini, napa gula-gula, napa coklat, baru datang tuh. Malah karena disuruh, diatur, ada hadiahnya, ada upah, pergi dan bagus. Dengan sukacita. Si Morel lagi dengan orang tua ada suruhan mau pilih mana, orang sukacita pergi. Tapi coba ada besar. Oh tunggu mah, apalagi so bingung dengan HP. Aduh tunggu mah, belum habis kok ini dia begini sampai mama nafsu, so banting sana banting sini barang, baru dia mau dengar. Itu sunnah taat. Hubungan anak dengan orang tua tetap mesti dijalin dengan baik. Adik-adik, untuk ceritanya panjang, di sini untuk mengajar adik-adik ingat baik-baik. Tuhan sayang bukan cuma orang tua, orang dewasa, orang pemuda remaja. Adik ingat, Tuhan sayang juga Pak adik-adik. Baik dia baru lahir sampai usia adik-adik di TK, di sekolah TK atau apa itu, balita, tetap Tuhan sayang. Karena adik-adik Tuhan yang cipta. Tuhan akan pelihara. Kalau adik memang setia pada Tuhan, Tuhan akan berikan seperti anak-anak dapat doa yang besar, yang bagus dan diberkati yang hebat sekali, berguna untuk kerjaan Tuhan. Mau adik begitu? Tadi saya bilang tuh, biar orangnya ada ajar, adik cari pada Tuhan sendiri. Nanti Roh Kudus akan menolong Pak adik. Jangan takut. Segala upaya yang baik, Tuhan akan buka jalan. Dan semoga adik yang mendengar cerita ini diberkati dan hidup orang punya kemenangan. Orang kecil banyak kalah, banyak orang bikin suka, banyak orang bikin bodoh. Tapi jangan takut. Tuhan makasih, dia akan mengasihi orang. Apalagi saat pandemik begini COVID, orang banyak berdoa terompe diri, berdoa terompe orang tua. Makanya jadi yang mengenal Tuhan, so besar, so dewasa, tahu mengerti, belajar berdoa umum.
Jangan cuma tahu doa makan, doa tidur, doa pergi sekolah. Orang lain sering tahu. Mesti berdoa syafaat. Nah, doa dari semua orang yang percaya, Tuhan dengar juga. Saat dia mengasihi sampai anak kecil berdoa pun Tuhan dengar. Dia bilang doa, Tuhan yang dengar kita kecil begini, suara masih 1-2, tapi Tuhan tahu tuh masuk dengan hati adik-adik. Apa ada di tujuan? Karena Tuhan maha tahu, maha hebat, maha kuasa. Soalnya orang-orang lain, adik belum bilang, dia sudah tahu di hati mau bilang apa. Makanya jangan takut. Tuhan tetap bersandar kepada Tuhan dalam situasi apapun. Ini COVID lebih mungkin bilang zona hijau, zona merah, zona hitam, jangan takut. Kalau Tuhan takut, Tuhan dikalahkan. Tuhan tetap berdoa, bersekutu, minta Tuhan tolong jaga kita, jaga tapi sudah lain, tapi ibu bapak, sisi rumah dijaga. Tuhan mungkin tertolong. Taruh pun terjadi sesuatu, Tuhan punya rencana yang baik untuk orang. Ya, jadi untuk bercerita tentang Yesus memberkati anak-anak sampai sini. Sebelum orang mengakhiri, mari orang angkat satu lagu. Anak-anak kecil Tuhan cinta. Tahu tuh? Anak-anak kecil Tuhan cinta. 2, 3, 4. Anak-anak kecil Tuhan cinta. Anak-anak besar Tuhan cinta. Pemuda dan pemudi Tuhan cinta. Ibu bapak ma opa Tuhan cinta. Semua Tuhan cinta. Sampai sini sampai cerita adik. Selamat pagi, sampai ketemu lagi. Nah, sekarang kita akan mendengarkan ayat hafalan dari salah satu teman kita. Yuk kita dengar. I can be a little missionary, talk about my Jesus. Shalom teman-teman, mari kita menghafal ayat hafalan yang terdapat pada Markus 10 ayat 14. Markus 10 ayat 14. Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Markus 10 ayat 14. Terima kasih. Ayo adik-adik bangkit berdiri. Anak-anak Allah harus hidup suci ya. Itu kunci. Inilah anak Allah yang telah ditebus oleh darahnya. Aku mau jadi yang terbaik, hidup suci di hadapan Allah. Ulang ya. Aku inilah anak Allah yang telah ditebus oleh darahnya. Aku mau jadi yang terbaik, hidup suci di hadapan Allah. Bila iblis menyuruhku berbohong, gak mau. Bila iblis menyuruhku mencuri, oh gak ah. Bila iblis menyuruhku mendekat, sorry lah ya. Lebih baik ku usir dalam nama Yesus. Aku inilah anak Allah yang telah ditebus oleh darahnya. Aku mau jadi yang terbaik, hidup suci di hadapan Allah. Bila iblis menyuruhku berbohong, gak mau. Bila iblis menyuruhku mencuri, oh gak ah. Bila iblis menyuruhku bertengkar, sorry lah ya. Lebih baik ku usir dalam nama Yesus. Bila iblis menyuruhku berbohong, gak mau. Bila iblis menyuruhku mencuri, oh gak ah. Bila iblis menyuruhku bertengkar, sorry lah ya. Lebih baik ku usir dalam nama Yesus. Lebih baik apa? Lebih baik ku usir dalam nama Yesus. Masih semangat ya adik-adik ya. Ayo tetap berdiri, kita menyanyi memuji nama Tuhan sampai pakai gerakan ya. Yesus memanggil
adik-adik, tak terasa ibadah sekolah minggu kita akan segera berakhir. Nah, sebelum itu, ayo kita berdoa dulu. Ambil sikap berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami semua boleh mengikuti ibadah sekolah minggu walaupun via online. Kami yakin dan percaya kasih Tuhan dan pernyataan Tuhan tetap bersama-sama dengan kami. Berkatilah guru-guru sekolah minggu yang ada, berkatilah kami semua ya Tuhan, sehingga kami pada minggu depan boleh kembali bersama-sama untuk beribadah kepada Tuhan. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, minggu depan masih ada lagi ibadah sekolah minggu. Sampai jumpa minggu depan. Dadah.